50 meter ke ketemu nih Pak. Oh, Gapura ya. Iya. Enten Gapura niki ketika wonten pertigaan. Oh iya, betul. Iya, terus Aisom, leader kita ini. Pak Bandi dan Habibi. Gimana Mas Habibi? Kuat? Semangat Mas Habibi? Ini Bang David sama Bang Agung. Nah, ini Pak Yanto sama Pak Mus. minta izin pasar. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Bukit Jabal ya. Kita masih on the track. Perjalanan masih jauh, sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi kecepatan jalan kita usahakan stabil, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu akan banyak menyimpan energi buat kita sampai tunjuk arah menuju Bukit Jabal masih jarak 2,9 km. Ya, ini kita ke sebelah kanan ya, kita belok ke kanan di pertigaan ini. Hati-hati. Di pertigaan ini licin. Nah, di persimpangan ini, pertigaan ini, nah, ini kita ambil ke kiri, belok ke kiri ya. Nah, ini. Nah. Kita ambil belok ke kiri. Ya, Aroya dan Aliwak sudah berkibar. Nah, ini Aroya di depan. Mana Aliwaknya? Nah, ini terlihat view perbukitan di sebelah kanan. Ya. Allahu Akbar, subhanallah. Kita tidak pantas untuk menyombongkan diri ya. Karena kita manusia itu tidak bisa menembus bumi dan tingginya tidak bisa menjulang sampai gunung. Ini sudah memasuki jalan tanah ya, jalan tanah. Tadi makadam. Ini yang jalur ke atas, kita pilih yang jalur ke bawah. Nah, ini masuk makadam lagi. Sungai Periodik, hati-hati, jangan melintas saat banjir. Nah, kita melewati Sungai Periodik. Kalau pas hujan deras ini nggak lewat sini ya, kayak gini. Banjir ini. Iya, loh. Sungainya kan melebar. Ini melewati jalan ya. Turun tetap makadam. Nah, ini di depan ada Sungai Periodik lagi. Hati-hati, licin. Makadam terus ini. Kita naik lagi. Allah menurunkan hujan agar bumi itu bisa menumbuhkan biji-bijian, berbagai macam tanaman dan buah-buahan, yang semuanya itu sebagai bahan pangan bagi makhluk-makhluknya di muka bumi. Ya, yang depan sudah menunggu di papan nama arah Bukit Jabal. Ini sudah nyampe bukitnya apa belum? Belum. Tinggal 1,7 km. Ya, kita naik yang ke atas. Sebentar, yang ke Bukit Jabal. Hutan pinus. Kita melewati menembus hutan pinus ya. hati-hati, jalan naik. Jalannya naik dan ini tanah nggak makadam. Tapi sudah ada trap-trapannya ini. Akan pijakan kaki cari tempat yang paling aman. Potong kompas. Agak licin. Agak licin. Boleh naik tangga, Pak? Oke, siap. Pelan-pelan. Ini ada trap-trapannya. Jalannya tanah dan naik.
naik tadi itu cuma 100 meter loh. 1,7 1,6. Ini arah Bukit Jabal ke atas masih 1,6 km. Usia tidak menghalangi kita untuk tetap bersemangat dan berjuang mengibarkan aroya dan aliwak di puncak Bukit Jabal. Stop dulu. Ya, jalur pendakian Bukit Jabal. Lanjutkan ke arah pos 1. Pendakian Bukit Jabal. Pos 1 di ketinggian 996 mdpl. Kanan ada, jalannya agak kecil. Ya, ini masuk tanjakan. Ya, ini sudah tanjakan. Oke, siap. Tes. Oke, masuk. Tanjakannya cukup panjang ya. Ini kayak terowongan nih. Awas, jangan menginjak pipa. Biar sempat kering tanahnya. Pak Bandi masih kuat? Gak usah menggagah Pak Bandi. Leader. Bang masak kilo ya. Sepatuku wis gak rupa. Sepatu bal. Sepatu trekking. Sandalan ya wis licin. Mesti nggawa tongkat trekking ya bagus ya. Banyu bekasnya digawe liwaan tuh mbok nek arek apa sejar rene siram mucil kita munggah ke mulut ini lagi dasar ini lek sing gawe sing sale sing nah itu ketemu Ya, kita sampai di pos 2 1199 mdpl. Dinaik lon, dinaikkan. Ayo. Monggo lanjut. Tinggal sedikit lagi, pos 3 sekitar 220 meter. Gimana? Masih semangat? Oke. Sip. lumayan. Karena berangkat berapa? Maghrib. Oh, kemarin. Yang ini ke sini. Kuda tiap hari itu tiap malam apa? Tiap hari. Kuda besi tuh. Sepeda motor. Kuda besi. Belum burung besi samen. Sudah ya burung besi. Burung besi. Burung besi sudah. Pesawat. Waktu ke Jakarta yang Iya. anu, Itu yang jamnya dimajukan tuh. kekuasaan Allah itu. Besi bisa terbang itu.
Bisa dibayangkan ya, besi bisa terbang itu. Ya, sekarang kita sudah di pos 3, 1254 mdpl. Nah, ini pos terakhir, pos 4. Berapa orang pakai topi Arroya Aliwa? Sangar ya. Mantap. Alhamdulillah, subhanallah. Ayo tim, tetap semangat. Kelihatan view dari atas. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah nyampe di pos 4. Lihat dulu sini. 1373 mdpl. Sampai puncak 282 meter lagi. Kita masuk ke Tanjakan Mayak. Tanjakan terakhir sebelum puncak Bukit Jabal. Kemana? Aduh, itu puncaknya itu. Cemara itu. Kita sudah sampai di puncak Bukit Jabal 1470 mdpl. Ini ya rombongan terakhir. Kemuliaan yang pertama, anna qabula taubatika Nabi Makkah. Sesungguhnya diterimanya taubatmu itu hanya di kota Mekah. Jadi ketika kaki Nabi Adam berada di Mekah baru diterima taubatnya. Wa ummat Muhammadin SAW yatubuna fi kulli makan fayataqabbalullahu taubatahum. Sedangkan umat Muhammad itu bisa bertaubat di mana saja. Di mana saja fayataqabbalullahu taubatahum. Maka Allah pun menerima taubat mereka. Guru ngerekam. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, inni kuntu lapisan falamma asaitu ja'alani uryana, kata Nabi Adam. Sesungguhnya dulu aku itu berpakaian ketika di surga. Tapi ketika aku bermaksiat, ya, jenengan pasti tahu ya, sudah maklum maksiatnya Nabi Adam dengan Hawa adalah memakan buah khuldi. Ja'alani uryanan, maka Allah menjadikan aku telanjang. Ketika makan buah khuldi langsung jadi telanjang. Wa ummatu Muhammadin SAW ya'suna uratan fayalbisahumullah. Akan tetapi umat Nabi Muhammad itu bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi kemudian Allah memberikan pakaian kepada mereka. Ini kebalikannya Nabi Adam. Ini luar biasa ya. Wasalis, yang ketiga, inni lima asaitu farraqa baini wa baina imraati. Sesungguhnya ketika aku bermaksiat, farraqa baini wa baina imraati, maka Allah kemudian memisahkanku dengan istriku, dipisahkan dengan Hawa istrinya. Sedangkan wa ummatu Muhammadin ya'suna wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Sedangkan umat Muhammad itu bermaksiat, Allah tidak memisahkan mereka dengan istri-istri mereka. Nah, ini luar biasanya umat Nabi Muhammad. Jadi nggak ada kemudian alasan untuk tidak bersyukur dan tidak ada alasan untuk bermaksiat kan gitu. Warabi, yang keempat, yang terakhir, inni asaitu fil jannah fa akhrijani minha. Sesungguhnya aku bermaksiat di surga, makan buah khuldinya di surga, maka Allah mengeluarkanku dari surga karena bermaksiat di surga. Wa ummatu Muhammadin ya'suna kharijul jannah fayadkhulunaha bitaubah. Sedangkan umat Muhammad itu bermaksiat di luar surga, di dunia ini bermaksiat, tapi Allah memasukkannya ke surga dengan cara apa? Bitaubati, dengan cara bertaubat. Kalau tidak bertaubat ya tidak dimasukkan ke surga, tidak diampuni oleh Allah SWT. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kutipan dari salah satu kitab yang halaman dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ini artinya pengingat bagi orang-orang yang lupa, di judul kitabnya. Semoga bermanfaat.
yang singkat ini kula akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Ini dan kita lakukan acara selanjutnya. Terima kasih. Rombongan sholat duhur di puncak Bukit Jabal. Nah, ini Kelihatan kotor gini ya? yang belakang ada Mbah Mus sama Pak Yanto. Tetap semangat untuk menuruni puncak Bukit Jabal karena sudah menunaikan aktivitas yang insya Allah barokah di atas Bukit Jabal. Insya Allah nanti ke Jabal Nur. Ke Jabal Nur, semoga kita semua dipanggil oleh Allah untuk naik haji sehingga bisa ke Jabal Nur, Jabal Uhud, Jabal Sur. Itu adalah jabal-jabal gunung-gunung yang bersejarah di dalam perkembangan dakwah Islam di masa awal-awal ketika pertama kali dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.